Sofia tertawa kecil, merasakan betapa puas dirinya dengan rencana yang sudah tersusun di kepala. Samuel tidak akan tahu apa yang akan menghantamnya. Pria itu pikir dia bisa mengontrolku. Lucu sekali, gumam Sofia, sambil memiringkan kepalanya ke sisi bak mandi. Meskipun rencana itu tampak jahat, Sofia merasa inilah caranya untuk membalas dunia yang selalu mempermainkannya. Samuel mungkin berpikir dia mengendalikan situasi, tapi Sofia yakin dia punya keunggulan di sini. Dalam hubungan yang penuh tipu daya ini, Sofia berkeyakinan akan keluar sebagai pemenang. Namun, di balik segala tipu muslihatnya, Sofia tahu ada bagian kecil dari dirinya yang mulai luluh dengan perhatian Samuel, meski hanya sedikit. Ketika Samuel menyelamatkannya, ketika dia memeluknya erat, Sofia bisa merasakan ada ketulusan di balik tatapan dingin pria itu. Tapi dia buru-buru menepis perasaan itu. "Tidak, Sofia. Jangan bodoh," tegurnya pada diri sendiri. Kini mata Sofia tajam menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi yang sedikit berkabut. Ini semua tentang balas dendam dan kebebasan. Jangan sampai kelembutan sesaat membuatmu lupa siapa Samuel sebenarnya. Sofia bangkit dari bathtub, membiarkan air mengalir dari tubuhnya yang masih dibalut buih. Di balkon, Samuel dengan handuk kimononya memandang lurus ke dalam pekatnya malam. Hembusan angin malam yang menggigit kulit tak ia hiraukan lagi. Sial, semuanya kacau karena perasaanku sendiri. Samuel membumbungkan asap rokoknya, membiarkan asap itu mengaur di udara. Pikiran Samuel kalut, malam itu, saat insiden terlarang terjadi. Samuel mengira, Sofia adalah wanita yang sama dengan wanita lainnya. Demi membuktikan, ia meminta barang berharga milik Sofia. Sialnya, Sofia masih menjaga dirinya dengan baik. Itu sebabnya, Samuel ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam ikatan pernikahan. Saat ini, Sofia dalam bahaya. Nandi tentu tidak akan melepaskannya begitu saja, gumam Samuel. Samuel menghela napas panjang, pandangannya masih tertuju pada kegelapan malam. "Sofia, entah kenapa kau membuatku gila," gumamnya pelan. Selama ini, Samuel hidup dalam dunia penuh kekerasan, tipu daya, dan rencana licik. Tapi Sofia, meskipun keras kepala dan penuh trik, berhasil membuat hati Samuel goyah. Malam itu, saat ia berusaha menguji Sofia dengan cara yang salah, ia akhirnya menyadari bahwa Sofia bukan wanita sembarangan. "Seharusnya aku tidak melibatkan perasaan," pikir Samuel, mengisap rokoknya dalam-dalam. Krek. Di tengah pikirannya yang kacau, Samuel mendengar pintu balkon terbuka perlahan. Sofia muncul, mengenakan jubah mandi putih, rambutnya masih basah dengan aroma herbal yang lembut. "Kau di sini?" ucap Sofia pelan, menyandarkan tubuhnya di pintu, menatap Samuel yang terlihat tenggelam dalam pikirannya. Samuel menoleh sekilas, lalu menghembuskan asap terakhir dari rokoknya sebelum membuangnya ke lantai balkon. "Ya, aku hanya butuh waktu untuk berpikir." Sofia berjalan mendekat, ia memeluk tubuh Samuel dari belakang. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Sofia, mencoba menelisik pikiran suaminya yang penuh misteri. Samuel terdiam sejenak sebelum menjawab, "Tentang kita. Tentang semua kekacauan yang terjadi. Dan tentang bagaimana aku ingin melindungimu meskipun kau sering kali membuatku marah." Sofia tertawa kecil. Ia meraih rahang kokoh suaminya, mengusap rahang itu dengan lembut, kedua netra mereka bertemu. Dua netra yang sama-sama menyimpan misteri. "Aku membuatmu marah. Oh, Sam, kamu yang menyeretku. Jika kamu ingin menikahi Nandi, tidak masalah. Bukankah status pernikahan kita hanya sebatas rahasia?
Pancing Sofia. Samuel tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. Rahasia atau bukan, Sofia, ini lebih dari sekadar permainan status. Kamu sudah ada dalam hidupku, dan aku tidak bisa lagi membiarkanmu pergi. Sofia memutar matanya, merasa geram dengan jawaban ambigu Samuel. Oh, ayolah Sam, jangan buat ini lebih rumit. Kita sudah cukup terjebak dalam permainan ini, dan sekarang kamu bicara soal perasaan. Jangan bohong. Aku tahu ini semua hanya rencana besar yang kamu susun. Samuel menatap Sofia dengan dalam, senyum tipisnya lenyap. Mungkin memang ada rencana awalnya, Sophie. Tapi kamu mengacaukan semuanya. Aku tidak lagi bisa berpikir seperti sebelumnya. Sofia melepaskan pelukannya, melangkah mundur, menatap Samuel dengan tatapan tajam. Lalu, apa rencanamu sekarang? Aku harus terus berpura-pura menjadi istrimu sementara kamu akan bermain-main dengan Nandi. Samuel menarik Sofia ke dalam pelukan. Nandi bukan masalah bagiku. Tapi kamu, Sofia, kamu adalah masalah yang tak pernah kusangka. Sofia tersenyum nakal. Itu artinya, Tuan harus bekerja lebih keras untuk melindungi wanita yang membuat masalah ini. Bukankah badai itu sudah berada di depanmu, Tuan? Kenapa membiarkannya? Seharusnya, Tuan ambil tindakan, goda Sofia, mengalunkan kedua tangannya di leher Samuel. Aku akan mengambil tindakan dan segala resikonya. Seumpama badai itu dirimu, aku akan menerjang badai itu. Meskipun nyawaku menjadi taruhannya, jawab Samuel penuh keyakinan, ia pun menyambar bib 1R Sofia. Tring. Nada notifikasi mengagetkan Sofia dari tidur nyenyaknya. Dengan kepala yang masih teramat berat, tangannya terulur mencari benda pipi yang mengeluarkan bunyi itu. Siapa sih, pagi-pagi nggak ada kerjaan? Gerutu Sofia. Dengan pandangan yang masih samar-samar, Sofia membaca pesan tersebut. Seketika, dua alisnya menyatu. Untuk apa dia ingin bertemu? Mau buat masalah lagi? Dengkus Sofia, sebelum ia kembali meletakkan handphonenya. Melelahkan. Sofia kembali merebahkan tubuhnya, pandangan wanita itu menatap kosong ke langit-langit kamar. Semalam, Sofia merajuk dan memutuskan untuk tidur terpisah setelah berbagi keringan dengan Samuel. Sebenarnya, dia hanya ingin menguji keseriusan Samuel. Dert. Di saat Sofia sedang mengumpulkan kesadarannya, dering ponselnya lagi-lagi membuat Sofia mendengus kesal. Hei! Orang-orang ini. Kalian bisa membuat arwahku kabur gara-gara telepon sialan kalian ini, omel Sofia. Dengan kesal, ia terpaksa meraih ponselnya kembali. Halo. Sapa Sofia. Astaga Sophie, kamu di mana, woi? Aku khawatir. Semalaman gak bisa tidur. Sofia menjauhkan benda itu dari telinganya saat mendengar suara Evie dari seberang sana. Tribel sekali suara wanita ini. Gumam Sofia, kembali ia mendekatkan benda komunikasi itu. Maaf aku baru bangun. What? Baru bangun? Nenek moyang. Udah kayak kamu, Sophie. Bisa-bisanya seorang karyawan baru bangun jam segini. Masuk kantor nggak? Evie dengan cepat memotong. Sofia menatap jam dinding di depan tempat tidurnya sebelum menjawab. Lihat aja nanti. Badanku masih kurang enak. Ya, udah. Yang penting aku udah dengerin kabar kamu. Hampir saja aku lapor polisi. Bye. Panggilan pun terputus. Sofia kembali bengong. Krek. Pintu kamar terbuka. Seorang pelayan wanita masuk. Sofia membuang pandangannya. Bisa nggak kalau masuk,
ketuk pintu terlebih dulu. Toilet umum aja punya aturan. Kesal Sofia. Maaf, Nyonya, saya pikir Nyonya masih tidur, jawab pelayan itu sambil mendorong troli makanan. Jadi, kalau aku tidur, kamu boleh masuk seenaknya. Maaf, Nyonya, pelayan itu menunduk dalam-dalam, terlihat gugup setelah mendengar teguran tajam Sofia. Saya hanya ingin memastikan sarapan sudah siap. Sofia berusaha menahan rasa kesalnya. Sudahlah, taruh saja makanannya di meja, lalu keluar. Aku ingin sendiri, perintah Sofia. Pelayan itu segera menuruti perintah Sofia, meletakkan nampan makanan di meja dekat tempat tidur sebelum berlalu keluar kamar. Hei, tunggu. Panggil Sofia. Pelayan tersebut menoleh. Samuel di mana? Tanya Sofia. Tuan sudah pergi, Nyonya. Tuan berpesan, hari ini Nyonya tidak perlu ke perusahaan. Nyonya ambil waktu untuk lebih banyak beristirahat. Sofia mendengus pelan, merasa sedikit jengkel. Dia pergi tanpa memberitahuku. Tipikal Samuel, gumamnya. Pelayan itu tetap berdiri dengan sopan, menunggu instruksi lebih lanjut. Sofia mengibaskan tangannya, isyarat agar pelayan tersebut keluar. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, ucap Sofia malas. Begitu pintu kamar tertutup, Sofia menyandarkan tubuhnya di kepala tempat tidur, mencoba memahami situasi yang semakin rumit. Pesan yang ia terima tadi pagi membuatnya resah, dan sekarang Samuel pergi tanpa meninggalkan kabar. Kau pikir aku bisa beristirahat dengan tenang setelah semua ini, Sam? Sofia mendesis pelan, matanya memandang ke arah luar jendela. Pesan tadi pagi kembali terngiang di layar Sofia. Sofia merasa dadanya semakin sesak. Kenapa semua orang selalu punya agenda tersembunyi? Termasuk kamu, Sam. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sofia bangkit dari tempat tidur. Cukup sudah. Aku tidak akan diam saja. Kalau ada yang mau bermain, aku juga akan bermain, gumamnya, mengambil ponsel dan mulai mengetik balasan singkat kepada orang yang mengiriminya pesan tadi. Samuel melangkah menuju ke arah taman belakang, raut wajah Samuel penuh determinasi. Nandi yang melihat kedatangan Samuel langsung berdiri, ia melangkah, menyambut. Sam, kamu datang. Jadi kamu sekarang sudah mengambil keputusan. Ucap Nandi. Senyum manisnya terpaut di bibir. Samuel langsung mencengkram kedua pipi Nandi dengan kuat saat bertatap. Sam, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Teriak Nandi meringis. Jangan berpura-pura. Siapa Hawk? Kau yang mengirim orang untuk mencelakaiku, kan? Katakan atau kupatahkan rahangmu. Hardik Samuel. Nandi terbelalak, matanya penuh kebingungan dan kepanikan. Sam, apa maksudmu? Aku tidak tahu apa-apa soal Hawk atau rencana mencelakaimu. Suaranya bergetar, tangan Nandi mencoba meraih tangan Samuel yang mencengkeram pipinya yang terasa akan remuk. Samuel semakin mempererat cengkeramannya, wajah pria itu dekat dengan Nandi, penuh kemarahan. Jangan pura-pura bodoh, Nandi. Semua petunjuk mengarah padamu. Jika kau tidak berbicara sekarang, aku akan memastikan hidupmu lebih dari sekadar mimpi buruk, desis Samuel dingin. Samuel, kamu pikir aku akan menyerang orang tanpa bukti? Aku tidak setolol itu menyerang orang dengan membabi buta. Lepaskan tanganmu atau kamu akan menyesal telah bertindak arogan kepada putri seorang Lenora. Ujar Nandi. Samuel mendorong wajah wanita itu ke belakang, melepaskan cengkeramannya. Wajah Samuel masih belum berubah. Dengar, jika aku tahu kamu adalah dalang di balik insiden truk itu, aku sendiri yang akan langsung datang menemui keluargamu. Ancam Samuel.
Samuel Zephyr. Kamu ini benar-benar tidak sopan. Datang ke rumah nenekmu selalu saja membuat gaduh. Nenek Elsa muncul dari belakang tubuh Samuel. Samuel segera berbalik, menghadap nenek Elsa yang menatapnya tajam. Wajah Samuel berubah, sedikit melunak, tetapi ketegangan masih tampak di matanya. "Nenek," ucap Samuel dengan suara lebih tenang, tetapi penuh kendali. "Ini hanya masalah yang perlu diselesaikan." Nenek Elsa mendekat, berjalan dengan tongkatnya, tatapan matanya tajam mengarah ke Nandi dan Samuel. "Kamu tidak bisa terus bertindak sesuka hati seperti ini, Sam. Ini rumahku, dan Nandi adalah tamu di sini. Jika ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin." Nandi, yang masih merasakan sakit di wajahnya, berdiri lebih tegak, mencoba menutupi rasa cemasnya. "Nenek, aku tidak tahu kenapa Sam menuduhku. Aku sama sekali tidak terlibat dengan apapun yang dia bicarakan," ujar Nandi dengan suara sedikit bergetar, tapi masih berusaha terdengar tegar. Nenek Elsa menggeleng pelan. "Samuel, ini bukan cara yang benar untuk mengungkap kebenaran. Nenek paham, situasinya pelik. Ikut nenek. Ada yang harus nenek bicarakan denganmu," ucap nenek Elsa tegas. Wanita sepuh itu memutar tubuhnya. Samuel menatap Nandi sebelum akhirnya ia pun mengikuti nenek Elsa. Sofia menaiki taksi menuju ke restoran. Jika ada yang tanya kenapa Sofia tidak menyetir, "Dengar ya, hidupku itu melorot. Aku itu mantan penjual minuman pinggir jalan. Es teh jumbo 3 ribuan sambil kuliah. Mobil itu dalam angan. Stop menyuruhku menyetir kalau tidak ingin aku menabrak pembatas jalan," jawab Sofia. Sofia kembali menatap ponselnya, tidak ada tanda-tanda Samuel mengirimkan pesan. Hal itu membuat Sofia bete. "Pak sopir, nanti ketemu apotek, tolong berhenti ya," pinta Sofia pada supir taksi. Sofia melamun sejenak di kursi belakang taksi, matanya menatap keluar jendela. Pikiran tentang Samuel terus mengganggu benaknya. Semenjak insiden yang terjadi, hubungan mereka semakin rumit dan penuh teka-teki. "Pasti ribet lagi nanti pas ketemu dia," Sofia bergumam pelan sambil memandang pesan yang belum ia balas. Setelah beberapa menit, taksi berhenti di depan apotek kecil di pinggir jalan. "Apotek di sini, Nona," kata sopir taksi dengan sopan. Sofia mengangguk, menyambut dengan senyuman kecil yang malas. "Tunggu sebentar ya, Pak. Aku cuma sebentar." Sofia turun dari mobil dan berjalan cepat menuju apotek. Obat kontrasepsi 1 papan. Papan apa saja, pembalut, dan obat tetes mata, pinta Sofia pada seorang karyawan laki-laki yang masih muda. Setelah menerima pesanan dari Sofia, karyawan apotek itu bergegas mengemas barang-barang yang diminta. Sofia menunggu di dekat rak, matanya masih terpaku pada ponselnya, memeriksa kembali pesan yang membuatnya resah. "Apa lagi sih yang ingin diobrolin?" gumam Sofia, mengingat pertemuan yang sudah dijadwalkan di restoran. Tak lama kemudian, karyawan apotek kembali dengan pesanan Sofia yang sudah siap. "Ini semuanya, Kak," ujar karyawan itu dengan ramah. Sofia mengangguk dan membayar belanjaannya. "Oh, iya, bisa minta tolong?" ucap Sofia sebelum beranjak. "Minta tolong apa ya, Kak?" tanya karyawan itu. "Tolong tetesin mata saya." Sofia menyodorkan obat tetes mata, karena ia merasa jika matanya bengkak dan gatal. Karyawan apotek tersebut sedikit terkejut namun tetap tersenyum ramah. "Oh, tentu, Kak. Silakan duduk di sini sebentar," katanya sambil menunjukkan kursi kecil di samping konter. Sofia dengan malas menduduki kursi itu,
mengeluarkan napas panjang. Hari ini benar-benar bukan hari terbaikku, gumamnya. Karyawan itu mengambil obat tetes mata yang Sofia berikan, membuka tutupnya dengan hati-hati. Kak, coba tengadahkan kepala sedikit dan tahan sebentar ya. Sofia mengikuti instruksi dengan setengah hati. Karyawan itu dengan lembut meneteskan obat ke matanya satu persatu. Begitu tetesan pertama mengenai mata Sofia, dia merasa sedikit lega dari rasa gatal yang tadi membuatnya tidak nyaman. Sudah selesai, Kak. Bagaimana rasanya? Tanya karyawan itu sambil membereskan obat. Sofia mengedipkan matanya beberapa kali, merasakan obat mulai bekerja. Sedikit lebih baik. Terima kasih, ya, katanya, bangkit dari kursi. Kak, panggil karyawan itu lagi. Iya, jawab Sofia. Anu, enggak sekalian pembalutnya juga saya bantu pakaikan. Sofia mendelik, ia dengan refleks memukul karyawan itu dengan tas. Matamu yang kucolok, sialan. Kesal Sofia berlalu. Apa yang ingin nenek bicarakan lagi? Keputusanku sudah bulat. Dan misalnya nenek memaksakan kehendak nenek itu artinya nenek. Samuel. Nenek Elsa memotong, wanita sepuh itu berbalik badan, wajahnya tegas. Nenek tidak pernah mengatur pernikahan siapapun atau melarang kamu memilih wanita yang mana. Sungut nenek Elsa. Samuel terdiam, kedua tangannya terkepal di sisi tubuh. Jadi nenek masih ingin aku menerima tawaran perjodohan ini. Lalu Sofia. Sam, demi Samantha. Jika bukan karena adikmu, nenek juga tidak ingin ada hubungan dengan keluarga Lenora. Tolong, Sam, kejadian 10 tahun lalu masih menjadi misteri. Nenek sudah tua, jika nenek tidak menemukan siapa dalang dari insiden itu, nenek akan mati dengan keadaan tak tenang. Suara nenek Elsa terdengar mengibah. Dilema, perasaan Samuel terbagi. Satu sisi, dia tidak ingin menyakiti Sofia. Di sisi lain, Samuel masih menghormati neneknya. Nek, apakah tidak ada jalan lain? Nek, ini sama saja kau menyiksaku. Kenapa tidak Miguel? Yang diinginkan Lenora adalah kamu. Tak tahu harus berkata apa. Samuel stres dengan persoalan ini. Jika masalah ini adalah musuh, ia ingin memotong-motong masalah yang ia hadapi agar menjadi beberapa bagian. Beri aku waktu. Samuel pun berbalik badan, meninggalkan neneknya. Nenek Elsa menatap punggung Samuel sendu ia berjalan ke arah lemari kayu. Di sana terpampang foto-foto para leluhur dan keluarga. Sam, nenek tidak ingin membuatmu dalam pilihan yang sulit. Nenek hanya ingin keadilan untuk orang tuamu, gumam nenek Elsa. Ia mengusap foto anak dan menantunya dengan perasaan pilu. Sofia tiba di tempat parkiran. Ia turun sengaja agak jauhan dengan restoran yang akan ia kunjungi. Saat melewati satu bridal, langkah Sofia terhenti. Ia memandangi sebuah etalase kaca yang terpampang sebuah gaun pengantin yang indah.